Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Magdalena Friskayanti Manalu dengan NIM 3231111017. Selanjutnya, dan saya Agnes Navita Boru Simanjorang dengan NIM 3232411007. Dan rekan saya Anggun Adelita dengan NIM 3231111019, dan rekan saya Jessica Nasilaban dengan NIM 3233311022 dengan rekan saya Rezeki Karina Banurea dengan NIM 3233111037. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan ialah ada kardus, karton, cat warna, kabel T, tusuk lidi, spidol, stick, double tip, selasi ban, lem kertas, styrofoam, pisau cutter, pensil warna, roll, gunting, dan hektar. Langkah awal dalam membuat smart box yaitu memotong kardus menjadi bentuk segi 4, dan untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Lakukan hal serupa sampai menjadi 4 bagian segi 4 agar bisa berbentuk menjadi sebuah box. Selanjutnya kita akan membungkus kardus yang telah dipotong sebelumnya menggunakan karton yang telah kita siapkan sebelumnya. Di sini kita melipat ke karton menjadi 2 bagian dan memotong karton tersebut. Setelah dipotong, gunakan salah satu bagian yang telah digunting untuk membungkus kardus yang telah kita potong sebelumnya. Setelah itu kita mengambil double tip untuk menempel karton kita. Setelah double tip ditempelkan, lepaskan salah satu bagian dari double tip agar dapat merekatkan kertas kartonnya. Baik, untuk langkah selanjutnya, kita akan menyambungkan 2 box ini menjadi satu. Caranya yaitu dengan melubangi setiap bagian sisi dari kardus tersebut. Kemudian, kita dapat menyambungkannya dengan kabel T agar kedua bagian ini dapat menjadi satu. Lakukan hal serupa dengan 2 kardus lainnya agar bisa menjadi sebuah box. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita akan menempelkan materi yang akan kita paparkan dengan cara menempelkan materi menggunakan double tip seperti di dalam video. Untuk memberikan kesan 3D, gunakan styrofoam pada bagian yang menurut kita bagus untuk kita 3D-kan. Selanjutnya kita akan membuat tampilan 3D yang akan menjadi kantong dalam materi yang akan kita bawakan dengan menggunakan kardus, lalu ditempelkan dengan double tip dan ditempelkan ke materi dan akan ditimpa dengan kantong yang sudah kita desain. Selanjutnya, siapkan kertas karton 2 kali ukuran dari materi yang telah disiapkan. Kemudian, lipat 2 kertas karton tersebut. Lalu, lipat kedua sisi dari karton tersebut ke bagian tengah dari karton tersebut. Kemudian, beri lem pada bagian tengah karton dan tempelkan materi yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu, lipat kembali kertas karton seperti sebelumnya. Lalu berikan hiasan menarik pada bagian depan kertas karton.
Selanjutnya, siapkan kertas origami dan juga materi yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu, lipat segitiga kertas origami dari kedua sisinya. Lalu, ambil sedikit bagian ujung dari keempat sisi origami, lipat sesuai dengan posisi yang ada di tengah dari kertas origami tersebut. Lalu, ambil lem dan berikan pada kertas materi yang telah disiapkan sebelumnya, lalu tempelkan pada kertas origami yang telah dilipat tersebut. Lalu, lipat kembali kertas origami sesuai dengan lipatan yang ada pada kertas origami tersebut. Setelah kita menempelkan materi di lembar pertama, kita akan menghias lembar pertama dengan elemen-elemen yang bisa kita gunakan seperti sila-sila dalam Pancasila atau elemen-elemen abstrak lainnya seperti dalam video. Selanjutnya, kita akan menempelkan materi kedua yang telah kita siapkan sebelumnya dengan cara menggunakan lem kertas. Dan di sini kita susun dengan sebaik mungkin agar terlihat cantik dan rapi. Untuk lebih mudahnya, Anda dapat melihat video ini. Tempellah styrofoam sebagai penyangga dari spin pada materi keempat dan gunakan stik lidi agar spin dapat berputar. Selanjutnya, tempelkan potongan kardus sebagai kantong pertanyaan sebanyak 5 kantong sesuai dengan spin. Kemudian, hias setiap slide mulai dari slide 1, 2, 3, dan 4 dengan setiap elemen yang sudah disediakan agar terlihat lebih cantik. Kemudian ukur styrofoam menggunakan penggaris sesuai dengan kotak yang telah ditentukan dan potong menggunakan pisau dengan sesuai garis yang telah ditentukan. Kemudian, sesuaikan ukuran kotak dan buka double tip yang ada di ujung dan tempelkan ke ujung kotak yang telah disesuaikan. Setelah styrofoam ditempelkan, kemudian tusuk stick ke dalam styrofoam. Baik, kemudian untuk membuat stick, caranya yaitu pertama kita sudah menyiapkan elemen-elemen penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, potong menjadi segi 4 seperti di video ini. Selanjutnya, tempelkan karton agar lebih kokoh pada elemen yang sudah dipotong tadi. Selanjutnya, tempel stick menggunakan solatip agar bisa ditusukkan kepada styrofoam. Potong kertas karton sesuai dengan ukuran tutup smartbox agar tutup smartbox terlapisi oleh kertas karton. Setelah semua sisi tutup smartbox dikartoni, langkah selanjutnya yaitu merekatkan setiap sisi kardus agar dapat menjadi tutup yang sempurna. Untuk merekatkannya, kita pakai sedikit potongan kardus untuk menjadi perekat. Kemudian, kita dapat menempelkannya menggunakan double tip. Berikut ini adalah hasil akhir dari pembuatan media pembelajaran Smartbox dengan tema Pancasila. Yuk kita lihat gimana penggunaan Smartbox tema Pancasila. Yang pertama, buka Smartbox pada sisi yang telah ditentukan. Smartbox ini terdapat 4 sisi dengan berbagai materi yang berbeda terkait Pancasila.
yakni yang pertama merupakan materi terkait memahami makna lambang Pancasila. Kemudian pada sisi selanjutnya ada materi terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk mengetahui materi apa saja yang ada, kita dapat membuka beberapa fitur yang tersedia, seperti fitur kupu-kupu, dompet, dan lain-lain. Materi pada sisi ini merupakan materi terkait implementasi atau pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Kemudian pada sisi berikutnya terdapat materi kantong Pancasila. Nah, penggunaannya dengan memasukkan elemen materi yang menggunakan stik lidi pada kantong yang sudah disediakan. Pada sisi terakhir Smart Box terdapat kuis sebagai penguat pemahaman dengan menggunakan spinner. Putar spin untuk memulai kuis dan ketika spin berhenti pada nomor tertentu, maka dapat mengambil soal pada kantong pertanyaan yang berada di bawah spin sesuai dengan angka terakhir pada spin yang berhenti. Sekian penggunaan media pembelajaran Smart Box dengan tema Pancasila. Terima kasih. Thank you for watching.